Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak solihah. Alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tematik tema 7 dengan judul perkembangan teknologi, dan kita ada di subtema 3 yaitu perkembangan teknologi komunikasi. Silakan kakak solihah sekalian membuka buku pembelajaran yang ada di rumah, yaitu buku kementerian. Pembelajarannya ada di tema 7 subtema 3. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya kita tidak bisa hidup sendirian. Kita memerlukan orang lain. Nah, ketika berinteraksi dengan orang lain, kita melakukan komunikasi, ya, berbicara, kemudian menyampaikan pendapat. Nah, tentunya komunikasi sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, kita langsung ke teks. Silakan kakak solihah sekalian membaca teks sejarah komunikasi yang ada di buku, ya, di buku kementerian. Silakan kakak baca. Nah, di subtema yang lalu kita sudah belajar tentang kalimat utama. Nah, tugas kalian pada subtema kali ini mencari kalimat utama dalam bacaan sejarah komunikasi yang ada di buku kalian, ya. Ada 4 paragraf. Silakan kakak cari kalimat utama setiap paragrafnya, ya. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Nah, selanjutnya berbicara tentang teknologi komunikasi. Nah, tentunya alat komunikasi yang kita gunakan dari dulu hingga sekarang itu mengalami perkembangan. Kalau dulu alat komunikasi yang masih tradisional, dan seiring kemajuan zaman, maka alat komunikasi itu berubah menjadi modern atau lebih canggih. Nah, silakan kakak juga baca. Bacaan ini ada di buku tematik kementerian, kak, ya. Silakan dibaca. Alat komunikasi tradisional dan modern. Nah, di sini dijelaskan bagaimana alat komunikasi di masa yang lampau dan bagaimana alat komunikasi di masa sekarang. Nah, ada lagi tugas untuk kalian, yaitu mengelompokkan alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern yang ada dalam bacaan tadi, ya. Silakan kakak baca dulu teks bacaannya, kakak baca, pahami, baru kakak bisa mengelompokkan mana yang dimaksud alat komunikasi tradisional dan mana yang dimaksud dengan alat komunikasi modern. Nah, kemudian salah satu ketika kita mengikuti perkembangan komunikasi, tentunya kita mempunyai teman-teman yang berbeda dalam melakukan komunikasi, ya, memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, sifat yang berbeda itu juga contoh keberagaman, ya. Ini ada contoh jenis sifat, kayak, dan ciri-cirinya. Nah, ini tugas pertama untuk PPKN-nya, mengelompokkan atau menuliskan aneka sifat dan kebiasaan teman-teman. Mungkin kakak masih ingat, ya, meskipun kita tidak tatap muka, kakak masih ingat beberapa teman kakak di kelas, atau boleh juga teman tetangga, kayak tetangga dekat rumah, boleh, nggak apa-apa. Silakan kakak tuliskan aneka sifat dan kebiasaan mereka, ya. Tuliskan nama, kemudian sifatnya bagaimana, kemudian kebiasaan yang biasa dia lakukan apa, ya. Insya Allah kakak memahaminya beberapa teman, boleh teman kelas, boleh teman di tetangga dekat rumah, ya. Nah, kemudian ini ada sifat-sifat yang timbul atau keberagaman sikap pada setiap orang terhadap perkembangan teknologi, ya. Ada bermacam-macam sifatnya, ya. Ada contohnya menerima perbedaan, ada berbeda pendapat, ada berbagi informasi, ya. Kemudian ada belajar memaafkan, saling menghormati. Nah, dari beberapa sifat yang tadi, kakak juga akan mempunyai tugas untuk mengelompokkan mana sikap yang positif atau yang baik dan mana sikap yang negatif atau yang tidak baik. Nah, tentunya kalau sikap positif itu yang harus kita ikuti, harus kita lakukan, ya.
Kemudian kalau sifat negatif maka harus ditinggalkan. Sifat negatif itu sikap yang tidak baik Kak ya, jadi harus ditinggalkan ya. Sikap positif yang harus kita ikuti ya, harus atau kita pelajari, kita biasakan ya. Nah, selanjutnya ke matematika, menghitung keliling bangun datar ya. Keliling bangun datar itu adalah jumlah panjang sisi pada bangun datar tersebut ya. Misalnya pada bangun datar persegi panjang ada 4 sisinya ya, atas, bawah, kanan, kiri. Nah, itulah yang disebut dengan kelilingnya ya. Bagaimana cara menghitung keliling bangun datar? Contohnya keliling bangun datar persegi panjang. Nah, ini contohnya Kak ya. Ini sudah pernah kita pelajari di subtema 6 kalau Ustazah nggak salah Kak ya, di subtema 6. Nah, ini cara menghitung keliling persegi panjang ya. Masih menggunakan satuan tidak baku. Kakak hitung beberapa petak yang ada di atas, beberapa petak yang ada di bawah, di samping kanan samping kiri, maka itulah yang disebut dengan kelilingnya ya. Nah, selanjutnya tugasnya adalah kakak menghitung ada 9 bangun datar yang ada di buku kalian. Hitung berapa keliling dari setiap bangun datar tersebut ya. Ini masih menggunakan satuan tidak baku, yaitu menghitungnya masih dengan satuan petak ya. Nah, kakak hitung, masukkan ke dalam satuan sentimeter ya. Nah, ini untuk pelajaran PJOK-nya masih tentang olahraga air ya, yaitu berenang. Nah, ada upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. Itu ada kakak baca ya, ada dalam poster di buku. Ada 4 upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air ya. Kakak lihat posternya di buku. Nah, kemudian ini tugas untuk PJOK-nya ya. Kakak tadi baca apa yang ada di poster sebelumnya tadi, yang ada di buku kalian. Kemudian kakak jawab apa saja upaya, kakak tulis jawabannya ya, apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri di saat berenang ya. Selanjutnya tugas SPDP masih tentang keberagaman kain Kak ya, keberagaman kain di Indonesia, kain tradisional. Sini ada 2 kain yang Ustazah bagikan gambarnya. Gambar ini juga ada di buku kalian, yaitu Pak Polok Songkang namanya, kemudian motif Paksulan Sang Buah. Nah, dari 2 motif kain tradisional ini kakak pilih salah satu, kemudian kakak gambar di kertas gambar ya. Itu tugas SPDP-nya Kak ya. Baiklah Kak, pembelajaran selesai. Seperti biasa, tugas dikumpulkan oleh orang tua ke sekolah ya. Selamat mempelajari video pembelajaran dan selamat mengerjakan tugas. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.